Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'as-salamane wal hadithi ta'as-salam beng telungkas wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'as-salam wa tariqu kulli masyayikh utawi tariqae tata cara wiritan ngamal mulang saben-saben syekh saben-saben kiai saben-saben habaib saben-saben guru mursyid. Semuanya itu mas, qad quyyidat teman-teman harus diikat. Bi kitab Rabbi diikat kelawan dalil-dalil Al-Quran. Thariqah itu kalau tergabung dalam NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis enggak keluar dari Al-Quran, diikat. Ya. Jadi besok-besok le zaman mulai berthariqah, melok thariqah yang tergabung dalam NU. Apa iku Sadiliyah, apa itu Qadiriyah, apa itu Naqsabandiyah, apa itu Khalidiyah, ya, apa itu Khalwatiyah, apa itu Alawiyah. Jadi sing NU para Arab, NU para Habaib itu Alawi, tapi ya NU. Nah, gitu ya. Kayak yang emasnya Habib Lutfi tadi. Itu logonya Jadman, Jam'iyah Thariqah Mutabarrah An-Nahdiyah, NU. Nah, jangan keluar dari Jadman. Jangan keluar dari Thariqah yang tergabung dalam Thariqah Jam'iyah Nahdiyah. Yang diikuti itu. Besok-besok sepuh dijak melok-melok bai'at Thariqah delok. Melok NU berawi, ngono ya. Diikat dengan Al-Qur'an, enggak bisa keluar dari Al-Qur'an. Wal hadisi diikat dengan hadis. Ta'as-salah halih dadi dasar, dadi pokok, dadi dasar opo Al-Qur'an dan hadis. Lamma kana tatkalane ono opo mutaba'atun nabi, anderek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. One iku aslan dadi dasar, dadi prinsip li sa'adatil insan kanggo kabejane manungso wa sababan lan derek sunnah mau dadi sebab li kamalihi kanggo sampurnaning manungso wa rif'ati maqamihi lan dadi sebab kanggo luhure kedudukane manungso krana derek nabi ku ngono kuwi mas. Jawabnya nabbaha mongko ngelingake sapa nazim ngelingake ala anna tariq enggak usah ono ale ya ala anna tariqal masyayikh tariqah tanpa al ya ngelingake setuhune tariqae para masyayikh gading mergo sono mana-mana kalau di Malang Bib Soleh wa in ta'addadat senajan tariqah mau warna-warna macam-macam fahiya mongko utawi kabeh thariqah masyayikh iku mutafari'atun berasal dari mana? Berasal dari mana? Min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an dan sunnah. Termasuk mulai teko pondok sregep mulang. Iki thariqah dan dilakoni. Kaya Lirboyo, Ploso, itu thariqah sing nemene mulang kitab. Liya-liyane wiritan dilakoni tapi enggak iso ngalahne sregepe mulang kitab. Dan lewat cara itu akhirnya juga mencapai ridhone Gusti Allah. Ya, ini thariqah. Mulang kitab ini thariqah. Biyen ana wong bunyai sinten, thariqahe mulang Fathul Mu'in. Pokok hatam balik sampai hafal. Ke Gus Dur bareng mulang Fathul Mu'in ngene tambak beras. Sekate nyawang wis. Saking seringe
Nah, itu jadi toriko ya. Sampeyan enggak usah dur-dur, mulai nang omah, pastikan anak-anak kampung sing sampean, kampungmu salate bener kabeh. Harus melok ahlu sunnah wal jamaah. Pastikan anak-anak kampung maca Qur'ane bener kabeh. Aja pedetotan. Wis iku mok tenani duwe murid 15 20 Qur'ane fasih kabeh, salate bener kabeh. Wis iku thariqahmu wis. Gak usah werna-werna. Ya. Gua anjarane gede. Fahiya mutafarri'atun, thariqah-thariqah masyayikh itu berasal min kitabillah wa sunnati rasulih, saking Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisat bi kharijatin, thariqahnya masyayikh tidaklah keluar anhuma dari Al-Quran dan sunnah. Musannif mengingatkan hal itu biqaulihi kelawan dawe musannif nazim di dawe wa tariqu kul limasyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assala. Ayat kesih inna tariqal masyayikh, setuhune turuqal masyayikh, tariqah-tariqah para masyayikh, minas sadat, nyatane para sayyid, para habaib, yang mereka banyak tergabung dalam tariqah Alawiyah, sebagian juga Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Al-Muqarrabin, mereka orang-orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmu, akhlak, nasab, darah juga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal auliya, dan tariqahnya para wali. Para wali najan keturunan Jawa, tapi iso dadi wali. Najan keturunan Madura Sunda, tapi iso dadi wali, duduk sayyid, duduk habaib. Thariqahnya para masyayikh, baik itu yang sayyid maupun yang wali al-mu'tabarin, wali yang memang muktabar, reputasinya diakui. Nah, cara sai wali yang wali yang lulus akreditasi. Sah kewaliannya sah. Kewalian sah itu ahlu sunnah jamaah, akhlaki api, atine api, ngalim tenan, syariate beres, istiqomah, mangane halal. Iku terus nyatane wis berhasil didik murid. Nah, itu muktabar, diakui kemursitannya. Ngono to. Lek mau ngalor ngidul pameran coba ya urung mesti, Mas. Ya. Qad quyyidat, thariqah-thariqahnya para masyayikh itu qad quyyidat, teman-teman diikat bi kitabi rabbi ay bil Qur'anil azim wa bil hadis, juga diikat dengan hadis asy-syarif yang mulia. Dari mana asalnya hadis itu? Al-kharij min baini syafatayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis itu keluar berasal dari mana? Di antara dua bibirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-latif yang sangat lemah lembut. Maksudnya innaha kullaha murattabatun alaihima. Sesungguhnya thariqahnya para masyayikh kullaha semuanya murattabatun disusun, diatur alaihima berdasarkan Al-Quran dan hadis. Wa muwafiqatun, dan thariqahnya para masyayikh muwafiqah, sesuai lahuma, isinya Al-Quran dan hadis. La takhruju, thariqahnya para masyayikh tidaklah keluar anhuma dari Al-Quran dan hadis. Qala dawuh sapa Abu Qasim An-Nasr Abadi, aslut tasawuf mulazamatul kitab was sunnah. Dasar tasawuf itu, Mas, senantiasa atau konsisten pada Al-Quran dan sunnah. Wa tarkul ahwa wal bid'ah,
dan meninggalkan nuruti hawa nafsu. Lek ngelakoni Quran sunnah ternyata nuruti nafsu, itu jenenge modus. Apa intinya tasawuf itu? Konsisten mengikuti Quran sunnah, tidak menuruti hawa nafsu wal bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa ta'zimu hurumatil masyayikh, dan memuliakan, mengagungkan kehormatannya para masyayikh. Kayak cah santriku, nang kiai ini hormatnya nemen, ya kan? Begitu onok Mbah Ploso itu, pondok kene-kene mana-mana, sholat ghaib kok marisa, ya. Terus apa podo tahlilan. Insyaallah kita tahlilan 7 hari. Sesuk lek lali eling no ya. Sampai 7 hari. Dulu ketika Mbah Mas Dukes itu juga tahlilan. Begitu. Hormat kepada masyayikh. Itu thariqah pondok ngono kuwi. Wal mulazamatu, dan netepi konsisten istiqomah alal aurat, atas wirid-wirid. Wa tarku irtikabir rukhas, dan meninggalkan ngelakoni rusuh-rusuh. Wong thariqah ngene Mas, lunga yang Surabaya, yang Lamongan, berangkat sebelum subuh, seharusnya dia boleh tidak Jumatan. Karena berangkatnya sebelum subuh, jaraknya juga melebihi jarak qashar. Boleh mokel lek Ramadan, tapi untuk wong thariqah mending diterusni ae posone. Mending tetap Jumatan. Enggak patek gelem nglakoni rusuh-rusuh. Lek wong ahli thariqah digenep ning ibadahe. Wa ta'wilat, dan meninggalkan takwil-takwil. Khawatir menyimpangkan makna ayat. Wa qala dawuh sapa Abul Hasan An-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allah halatan takhruju an haddi ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Man barang siapa ra'aitahu, kamu lihat dia itu, yadda'i, ngaku-ngaku, ma'allah, ngaku-ngaku sudah bersama Allah. Aku is ma'rifat Mas, hakikat bersama Allah. Halatan, sampai pada kondisi takhruju, yang keluar, bebas, an haddil ilmi syar'i, bebas dari batasan ilmu syara'. Sopo wonge ngaku-ngaku dadi wali, sampai makom, sampai keadaan, keluar dari ketentuan ilmu syara', fala taqrabanna, maka jangan sekali-kali kamu mendekat minhu, kepadanya. Ya, jangan sekali-kali mendekat, tambah jadi perkara. Dulu ada beberapa jamaah sini, katut gus sopo ngegusi, wis malah enggak gelem rene, suwe-suwe tiba dihapusi, utang gak nyaur, kapok balik rene mana saya, aneh-aneh, ya. Pokoknya enggak jelas, enggak cocok karo ilmu syar'i, enggak usah diikuti, enggak usah didekati, tiwas keliru. Wa qala dawuh sapa al-qutbu wali kutub Ar-Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Tadi saya buka medsos, share-sharean ngaji itu loh. Malam kan ada pembacaan sholawat nariyah PBNU. Ya, saya ngaji ganti-ganti. Tempo hari saya, sebelumnya Gus Ali, setelah itu kalau enggak salah yang ngaji Gus Kausar atau Gus Reza. Ya, ada lagi yang ngaji Razaim Asembagus. Nah, Razaim Asembagus bercerita bahwa ber-NU, bernegara model NKRI harga mati. Dulu Mbak As'ad Samsul Arifin yang wali top menerima Pancasila, Ahmad Siddiq menerima Pancasila, seterusnya. Menurut ceritanya Razaim, itu
sudah dikonsultasikan secara sirri neng Mekah neng Madinah. Jadi Syekh Najib Mahfud siapa itu yang ditugasi neng kono wiritan enggak karu-karuan. Diwaca wiritane sampai akhirnya lemes, mungkin lama enggak makan lemes. Dalam kondisi enggak patek sadar terus ditemui Kanjeng Nabi. Wis ridho mengelola negara model NKRI dalam situasi yang majemuk kayak Indonesia itu. Sehingga dengan model NKRI, Bali gelem diemong, Papua gelem diemong, nggak sampai lepas, nah gitu. Paham ya? Kayak begitu. Memang dicerita nih. Teman buka YouTube dewe, ya. Buka Razaim, tek. Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba'u syar'i mujibun li sa'adatid darain. Mengikuti syarak mujibun menyebabkan, mengakibatkan li sa'adatid darain bejo, selamat, beruntung dunia dan akhirat. Ihdar an yukhrijaka min dairatihi. Ihdar, hati-hatilah, waspadalah kamu. An yukhrijaka, kalau Allah mengeluarkan kamu min dairati, dari lingkaran syarak. Awas, jangan sekali-kali ketemu konco guru atau siapa yang enggak taunya keluar dari lingkaran syarak. Iyyaka antufariqa ijtima'a ahli. Iyyaka, awas, jangan sekali-kali kamu antufariqa, memisahkan diri, meninggalkan ijtima'a ahli, berkumpul dengan orang-orang yang ahli syarak. Ya. Orang-orang yang memang konsisten, komitmen memegangi syariat. Ojo sampai kamu berpisah, meninggalkan dengan kiai yang kenceng syariat. Jelas tahu prinsipnya ya? Wa qala dawuh sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu aydan halimane, aqrabut turuq ila Allah luzumu qanunil ubudiyyah. Thariqah yang paling dekat kepada Allah, netepi istiqomah konsisten pada aturan peribadatan. Salate bener tenan, wudu'e bener tenan, posone bener tenan iki lho. Iki thariqah paling top. Ojo thariqah dukur-dukur dhewe wis arep ma'rifat, salate durung beres. Sujud sikile dijunjung. Sujud bathuke tutupi kopiah. Ya, beresno syariatmu. Thariqah paling top ya netepi syariat. Wal istimsaki bi urwati syariatil islamiyah. Berpegang teguh dengan tali syariat Islam. Wal istiqamati ala jaddati taqwa. Dan istiqamah konsisten pada kesungguhan takwa. Takwa yang serius. Fasufiyatu awfarun nasi hadzan fi mahabbatillah. Sehingga dengan begitu para sufi itu adalah awfarun nas, orang manusia yang paling banyak. Apanya yang paling banyak? Hadzan, bagiannya. Paling akeh kebagian. Fi mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Kenapa? Para sufi itu paling banyak mendapat mahabbah. Karena syarat mahabbah kepada Allah mengikuti sunnah Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wa mutaba'ati rasulih, dan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, bawahnya ini. Wa man dhanna an yablugha gharadan wa an yadhfara bi muradin la bi tariqil mutaba'ah fa huwa matrud. Ini garis bawah, ini kaidah. Lek perlu ditulis yang gede. Jadi kaligrafi.
Barang siapa menyangka, mandonna barang siapa menyangka berpendapat akan sampai pada tujuan, wa an yadhfaru bimuradin, dan akan meraih maksud, meraih apa yang diinginkan, la bitoriqil mutaba'ah, tidak dengan cara mengikuti Nabi, fahuwa matrud, maka orang itu orang yang ditolak, tidak diterima. Orang yang berpendapat dikirain sampai pada tujuan ridhonya Allah, dikira sampai pada mencapai maksud apa? Mendapatkan karomah keberkahan dari Allah, tapi tidak melewati mutaba'ah, tidak melewati manut syariat. Alah, Gus ngene iki lamun diarani Gus, Syekh ngene iki lamun diarani Syekh, ya, fahuwa matrud, orang itu ditolak, tak terima. Jelas ya? Ini patokan, jangan sampai keliru, karena kadang sok ngegusi, sok kemaseh, ora dadi syekh tenan tapi sok-sokan berpenampilan koyok syekh, jenenge kemaseh. Itu di kalangan masyarakat awam, pedalaman, itu mudah sekali jadi alat untuk mendapatkan duit, dihormati, diambungi tangane, mulai digawane sembarang. Ya.